Xiao Xuan keluarga Liu Su dan lu sudah kirim mas kawin ke rumah, sudah kirim mas kawin ke rumah. Kamu suka yang mana? Kakek bantu uruskan. Kakek. Jangan ikut campur. Aku bilang. Seumur hidup. Hanya mau 11 Xiu. Putri Ban Liu, Liu Yiran Profesor Universitas Jing, Su Qingsui dan Dewi Nasional Lu Hanyan. Semua mau beli rumah. Itu Lau Xiao. Perutku sakit. Tolong terima mereka. Bos makan, kamu putar meja. Dewa rezeki datang, kamu ke WC. Pantas tak bisa kaya. Nona Liu. Izinkan saya. Profesor Su beli rumah, cari saya kasih diskon 10%. 20% 30%. Aktris Lu. Aku penggemarmu. Gu Xuan, kamu berhenti. Sampai kapan kau menghindariku? Asal kau menikahiku. Ban Liu. Jadi milikmu. Pedagang seperti kau penuh uang. Cocok dengan Gu Xuan. Dia akan menikahiku. Dengan kemampuanmu bisa tahan pria. Gu Xuan. Menikah denganku. Aku umumkan hubungan kita. Kakak. Saudari-saudari. Kumohon lepaskan aku sudah punya yang disuka. Maksudmu Lin Siwei? Keluarga kecil seperti Lin anak liar. Mudah berubah hati kamu. Ia Gu Xuan. Bersamanya, kau akan rugi. Siwe berbeda. Kami sudah 5 tahun aku tahu dia seperti apa lagi pula. Kalau dia mau menikah denganku, aku siap bantu keluarga Lin. Jadi orang terkaya di Jiangcheng. Gu Xuan, sepertinya kau belum paham. Tapi aku mau tunggu. Begini saja. Properti terbaik di sini. Villa Taoyuan, harganya 100 juta kan. Aku beli. Jadikan ini uang muka maharku. Ini. Soal capai target penjualan, tentu aku yang urus, aku tawar 2 miliar. Kalian jahat. Maaf para kakak. Villa Taoyuan. Tidak dijual. Kenapa? Karena aku sudah beli Villa Taoyuan untuk rumah pengantinku dengan Siwe. Karena kau sudah bulat tekad. Kami bertiga, Yuan tak akan memaksa. Tapi kalau berubah pikiran, telepon kami kapan saja. HM. Sebelas Yu pasti senang. Kalau tahu. Ini proyek mewah di Jiangcheng milik orang terkaya Tiongkok. Katanya ada ruang resepsi Yunjing di dalam. Hanya untuk tamu VIP yang mau beli unit utama. 11 Yu, Paman, hari ini aku ajak kalian masuk. Lihat-lihat. Silakan kalian saja. Aku mau temui pacarku. Itu dia, 11 Yu. Hari ini kita temani yang Master Huang lihat rumah, jangan kurang ajar. 11 Yu, karena pacarmu sales di sini. Kebetulan sekali. Aku bantu dia capai target. Hei, kamu. Iya kamu. Kemari. Layani aku. Tuan Huang panggil dia. Kenapa dia diam saja? Tenang, Paman. Dengan statusku. Dia pasti datang, aku antar kalian ke ruang tamu Yunjing. Silakan, ya. Ganer. Keluarga Huang di Jiangcheng, Huang Wenyao tak mampu masuk ruang tamu Yunjing. Apalagi minta Anda layani dia. Biarkan saya tolak dia. Tak usah. Kami sudah kenal. Nanti aku temui dia. Siwei. Paman. Ini ruang tamu Yunjing di seluruh Jiangcheng yang bisa masuk ke sini tak sampai 5. Ikut aku masuk. Tamu ini, maaf. Ruang tunggu Yunjing hanya untuk VIP yang mampu beli unit terbaik. Anda tak boleh masuk. Aku bawa teman pun tak boleh. Anda salah, Anda juga tak boleh masuk. Apa maksudmu? Kau tahu siapa aku? Lihat baik-baik. Keluarga Huang adalah salah satu dari 10 keluarga besar Jiangcheng. 10 keluarga besar. Aku punya 100 keluarga besar.
Kalau tak punya wewenang, panggil atasanmu, tunda pembelian Tuan Huang. Kau berani tanggung. Gu Xuan di sini. 11 Yu. Dan Tuan ini mau masuk ruang tunggu Yunjing. Silakan. Atasan lebih bijak. Ayo. Gu Xuan. Paman Lin. Kamu pacar putriku, ikutlah juga. Asal layani Tuan Huang hari ini. Manfaat pasti ada. Tuan muda. Tidak apa. Berdasarkan muka si Wei, kecualikan terima mereka sekali. Ruang tamu VIP ini sungguh megah. Si Wei, kenapa berdiri? Cepat duduk, aku buatkan teh. Cepat duduk. Paman Lin, minum teh. Xiao Gu. Tahu kenapa kau dipanggil masuk? Karena aku pacar si Wei. Kau kupanggil masuk agar kau segera sadari statusmu. Kalau bukan muka Tuan Huang, ruang tamu Yunjing ini sebagai sales kelas bawah seumur hidup, mungkin takkan bisa masuk. Jadi, Anda pikir bisa masuk ruang tunggu Yunjing? Karena TN Huang ini memang masa. Karena kamu, jujur saja, Heng Seng Real Estate berencana kerjasama mengembangkan proyek Chunkuan Bay 3 tahun lagi. Proyek dengan perkiraan investasi 50 miliar itu. Benar jika proyek ini berhasil. Dana yang digerakkan minimal 100 miliar, nanti keluarga Huang akan naik jadi 4 keluarga besar Jiangcheng sudah pasti. Paman Lin, jika berminat, bisa ikut investasi. Pantasan tadi manajer langsung. Sangat hormat mengizinkanmu masuk. Xiao Gu, sudah lama kamu di Heng Seng Property. Tapi mungkin belum pernah lihat direktur utama. Coba minta tolong Wenyao, kalau dia lagi senang mungkin bisa bantu bicara. Kasih kamu jabatan supervisor. Ayah. Kenapa bicara begitu? Gu Xuan sangat berbakat. Sekarang kerja sales hanya untuk persiapan bisnis sendiri nanti. Apa gunanya? Apa gunanya? Kamu pikir bisnis itu apa? Dongeng untuk anak kecil. Xiao Gu tanya, kamu modal awal dari mana? Waktu kuliah tabung beasiswa. Sisanya kerja sambilan. Kerja sambilan. Dengan gaji kecilmu sekarang jangan bicara bisnis, beli satu rumah saja butuh berapa lama? 30 tahun atau 50 tahun? Tuan Huang, tak usah repot. Saya sudah punya rumah. Gu Xuan, kapan kau beli rumah? Jangan bohong demi gengsi. Saya tak bohong. Ini rumah baru saya beli hari ini. Saya mau berikan rumah ini padamu sebagai rumah pernikahanmu. Alamatnya tertulis di kertas. Kau benar beli rumah. Tidak kau susah payah menabung banyak uang. Lagi pula kau mau mulai usaha. Ah, si Wei. Uang kecil saja tak apa, terimalah. Duduklah. Nona Lin, jangan-jangan kau percaya omong kosongnya. Cuma sewa. Mau jadi burung phoenix. Gu Xuan, tipu muslihatmu terlalu memalukan. Cukup. Gu Xuan pacarku meski cuma beli rumah tua kecil. Aku rela. Kamu 11 Yu. Tenang. Aku takkan biarkan kau susah. Tuan Huang. Aku izinkan masuk untuk kerja kalau mau beli rumah. Silakan. Tapi kalau cuma mau menghina. Maaf, aku pergi beli. Tentu beli. Tak kuperlihatkan. Kau tak tahu perbedaan antara kita ya? Kudengar grup Heng Seng Property termahal adalah 12 Floral Orders. Villa bertema itu, ya. Salah satunya Furong Yuan. Sangat bagus. Elegan dan megah. Furong Yuan bernilai 20 juta lebih. Xiao Gu, jika deal ini jadi, komisi minimalmu 500.000.
Ucapkan terima kasih pada Unyao. Kenapa? Tak dengar aku. Takut sampai bengong. Paman Lin, sales level terendah seperti dia tak pernah dengar 12 floral orders, villa termewah. Itu wajar. Jadi bengong. Tuan Huang berkenan transaksi dengan kami. Tentu disambut. Kalau begitu, saya perlu jelaskan lagi properti kami. Properti termahal Heng Seng. Bukan 12 Flowers, tapi Peach Blossom Villa. Lagi pula, di antara 12 Flowers Furong Court paling murah. Terus, aku suka desain Furong Court. Tidak boleh. Boleh saja. Tunggu sebentar. Saya ambil kontrak. Sudah. Kontrak sudah ditandatangani. Komisi 500.000 sebentar lagi akan ditransfer. Ambil uangnya, tinggalkan si Wei. Ayah, kenapa? Diam. Anak muda harus tahu puas. Gu Xuan. Sudah putuskan. Maaf, Paman Lin. Saya tolak. Tambah 1 juta. Paman Lin. Antara aku dan si Wei adalah cinta sukarela. Tak ada hubungannya dengan uang. Bagus. Gu Xuan, ya. Aku ingat kau, selera kau besar. Semoga kemampuanmu bisa bayar harga kesombonganmu. Kita pergi. Maaf, Gu Xuan. Aku tak kira ayahku hari ini akan keterlaluan. Aku akan kembali bicara lagi dengan mereka. Tak apa. Si Wei, asal hatimu di sini. Kesulitan apapun, bisa ku selesaikan. Cepat pulang. Bawa itu. Tuan, mereka menghina Anda. Proyek Chun Quan Bei, apa perlu batalkan kerjasama? Tak apa. Orang yang benar-benar berbudi tak akan merendahkan orang lain untuk menonjolkan diri. Cuma beberapa hinaan. Tak berlebihan. Tak perlu pakai cara-cara kotor untuk balas dendam. Xuan, kau diare atau jatuh ke lubang? Bos, aku gantikanmu 2 ronde. Baik-baik. Sudah. Jangan buru-buru. Anak manis, ayah segera kembali. Paman Lin. Lihat sikap si Wei hari ini. Sulit bagiku. Tenang, sales kampungan. Akan kuperlihatkan. Keluarga Lin. Tak mudah dinaiki. Paman Lin. Mengundangku hari ini. Kali ini. Untuk urusan si Wei. Jika Anda masih menentang, aku pergi dulu. Berapapun tak ku terima. Xiao Gu. Jangan salah paham. Setelah pulang, Yue cerita banyak padaku. Membuatku sadar sebagai ayah. Aku tak pernah menghargai. Dan memahaminya itu kelalaianku. Jadi kali ini aku datang. Bukan untuk memisahkan kalian. Tapi mendukung hubungan kalian. Ternyata Yue tak bohong. Paman Lin. Terima kasih pengertiannya. Jangan buru-buru berterima kasih. Ada syaratnya. Silakan. Yue adalah satu-satunya putriku. Statusmu dan Yue memang berbeda. Meski aku mendukungmu, para pemegang saham tak mungkin mendukungmu. Jika kalian menikah sekarang, pasti sulit. Lalu, maksud Anda, aku rencanakan Yue kuliah di luar negeri. 3 tahun ini kamu latihan di perusahaanku. Tenang, gajimu 30% lebih tinggi dari harga pasar. Setelah 3 tahun, 11 Yu pulang. Aku naikkan jabatanmu jadi wakil direktur. Begitu pernikahan kalian tak bisa lagi dibicarakan orang. Harus tunggu 3 tahun lagi. Tapi kekhawatiran Paman Lin memang masuk akal. 11 Yu bisa meyakinkannya. Pasti sudah berusaha keras. Aku tak boleh menyusahkan dia lagi. Baik.
3 tahun ya 3 tahun. Aku setuju. Bagus. Siapkan dirimu. Besok langsung kerja di perusahaan. Baik. Terima kasih dukungannya. Aku pergi dulu. Halo, Peishan. Si Gu ini. Besok akan ke perusahaan. Semua sudah siap. Tenang, ayah. Semua sesuai perintah ayah sudah disiapkan, pasti akan diperlakukan istimewa. Si Wei. Terima kasih. Membujuk ayahmu pasti sulit. Terima kasih, maksudmu soal kerja di grup Lin. Tidak apa, kau pacarku. Meski posisi rendah, lebih baik dari sales. Si Wei. Tunggu aku sukses. Di grup Lin. Saat kau pulang, aku akan menikahimu. Aku juga janji. 3 tahun lagi, setelah aku selesai kuliah, kita menikah. Lin Siwei hanya mau menikahimu. Sudah selesai. Bagaimana dia? Tenang. Dia penurut, tak berani melawan. Bagus. Besok tambah tekanannya, buat dia buat kesalahan sendiri. Tenang, ayah. Cuma urus sampah tak punya latar, akan kubuat dia menyesal berani punya niat tak pantas. Ini ringkasan kerja dan data mentah proyek gagal 5 tahun. Sebelum pulang hari ini. Input manual ke komputer. Buat tabel. Direktur Lin. Data ini. Input manual kurang efisien, mudah salah. Menurut saya, menurutmu. Kau direktur atau aku? Pernah kerja. Staf eksekusi tak perlu pendapat sendiri, tak tahu. Mau kerjakan, tak mau, pergi. Keluarga Lin. Tak kekurangan gigolo. Baik. Aku kerjakan, pintar kau. Hancurkan. Tuan Muda, sesuai permintaanmu perusahaan sudah didaftarkan namanya Grup Xuanyu. Tapi Tuan Muda, kamu masih harus kerja di grup Lin mana, ada waktu urus perusahaan ini. Tenang saja, sudah kuatur telepon Xiao Ziming naikkan jadi wakil direktur. Nanti urusan grup Xuanyu ini serahkan padanya. Grup Xuanyu. Perusahaan yang pakai nama kita 11 Yu pasti senang kalau tahu aku harus telepon dia. Gu Xuan. 11 Yu, lihat kerjaanku hari ini selesai. Aku baik-baik di grup Lin. Oh ya 11 Yu, aku siapkan kejutan. Mau tahu? Si Wei telepon siapa? Aku tutup dulu. Sahabatku ulang tahun, aku temani dia makan. Kamu. Hati-hati. Lau Xiao, coba ceritakan prestasi akhir-akhir ini. Urusanku tak perlu khawatir. 3 tahun ini, grup Xuanyu rata-rata laba tahunan telah lebih 10 miliar, kini telah menjadi perusahaan investasi terbesar di Jiangcheng. Hebat kau. Jiwang, bagaimana di Tuan Muda selama ini sesuai perintahmu kami terus menyuntik dana ke grup Lin lebih dari 10 miliar. Kini keluarga Lin telah melampaui Huang menjadi keluarga kaya kelima di Jiangcheng. Bagus, hari ini Siwe pulang, pesta pernikahanku hari ini semua sudah siap. Tuan Muda kontrak pengalihan Villa Taoyuan dan surat penunjukan direktur utama grup Xuanyue. Serta dokumen transfer saham semua sudah siap. Tapi, Tuan Muda, serahkan sepenuhnya pernikahan pada keluarga Lin, saya agak khawatir. Pernikahan hanya formalitas. Tak perlu pelit. Beritahu Direktur Liu apapun permintaan mereka. Dukung sepenuhnya. Pesta pernikahan Gu Xuan sudah siap, semua menunggu Anda di ruang VIP restoran Sihe. Lau Xiao, keluarga Lin buru saya pergi dulu. Oh ya, Lau Xiao, hari ini kan hari bahagia saya. Jangan terlambat. Staf restoran Yihe ini bagaimana kerjanya? Spanduk pernikahan saja tak dipasang. Saya sudah dengar putri Pak Lin cantik jelita.
Beberapa tahun lalu kuliah di luar negeri, kapan aku bisa dapat istri seperti itu? Mimpi kali. Putri Pak Lin memang cantik, tapi menurutku. 3 wanita tercantik di Jiangcheng Liu Yiran, Su Qingsue, Lu Hanyan. Mereka bertiga baru bidadari sejati, omong kosong. Itu sudah jelas. 3 wanita tercantik Jiangcheng bisa kita temui. Bisa lihat sekali Putri Pak Lin sudah rejeki hidup. Gu Xuan berdandan begitu mewah. Seperti pengantin pria. Manajer Lin perlakukanmu begitu, adiknya menikah, kau masih beri dia muka. Yang tidak tahu bakal kira hari ini hari bahagiamu. Betul, hari ini memang hari bahagiaku. Selamat datang di pernikahan putri saya. Mari saksikan kebahagiaannya. Selanjutnya, mari kita sambut pengantin pria hari ini. Huang Wenyao. Pangeran Huang. Gu Xuan, kau berdiri untuk apa? Gu Xuan, aku tahu kau masih cinta, tapi lihatlah statusmu sekarang. Xiang Xiwei. Ini pernikahanku. Kau berpakaian seperti ini masih tak rela? Mau merampas pengantin? Paman Lin. Apa maksudmu? Huang Wenyao. Kenapa dia di sini? Gu Xuan. Berani sekali. Aku undang kau dengan baik ke pernikahan Wenyao dan Xiwei. Kau balas seperti ini. Merampas pengantin di depan umum, anggap keluarga Lin lemah. Paman Lin. Maksudmu apa? Dulu kau janji padaku. Setelah 3 tahun setujui pernikahanku dengan Xiwei. Kau juga yang beritahu pesta pernikahan sudah siap, suruh aku datang. Jangan-jangan sekarang kau mau ingkar janji. Gu Xuan. Kau gila ya? Pesan itu aku kirim ke semua karyawan. Apa mereka semua bisa klaim jadi menantu keluarga Lin? Ya. Aku juga terima. Kami semua terima. Sekarang, aku jujur saja. Gu Xuan ini, 3 tahun lalu ganggu anakku Xiwei. Anakku sampai kuliah ke luar negeri karena kasihan. Aku terima dia kerja di sini, dia malah balas dendam. Ganggu pernikahan Xiwei, tak mau lepaskan. Gu Xuan, kau memang tak tahu malu. Nyonya Lin baik sekali padamu, sekarang sudah menikah, kau masih berbuat begini. Berpakaian rapi, tapi ternyata tak tahu malu. Ini pelecehan seksual serius, dengan sampah di sini, bagaimana kami bisa makan? Nyonya Lin, orang mesum ini segera usir saja. Lin Huai. Kau berani berbohong besar, tidak takut Xiwei tahu. Lihat, pengantin datang. Lihat, pengantin sampai. Lihat katanya. Xiwei, apa yang terjadi? Bukankah kita janji? 3 tahun lagi setelah kau kembali, kita akan menikah. Xiwei. Sayang sekali di pernikahan saya hari ini terjadi hal ini, saya yakin semua bingung apa sebenarnya yang terjadi. Selanjutnya, saya akan jelaskan. Pertama, terima kasih atas kehadiran di pernikahan saya. 3 tahun ini, untuk kemajuan grup Lin, saya kuliah di luar negeri, kini saya kembali, ada 2 kabar baik. Untuk dibagikan, 2 kabar baik. Nona Lin, kami tahu pernikahanmu sungguh kabar baik, tapi yang satu lagi maksudnya apa? Baru saja, kami terima telepon dari grup Suanyue. Grup Suanyue tidak hanya tambah investasi 5 miliar ke grup Lin, tapi juga tunjuk saya sebagai manajer umum baru. Apa? Itu grup investasi terbesar di Jiangcheng. Muncul tiba-tiba 3 tahun lalu, berkembang pesat grup Suanyue. Pemiliknya misterius, tak disangka sangat menghargai Nona Lin, kau tahu apa? Grup Suanyue dan keluarga Lin memang dekat 3 tahun lalu saat baru berdiri. Mereka suntik dana miliaran ke keluarga Lin bisa berkembang pesat. Jadi keluarga kelima terkuat berkat grup Suanyue kalau begitu. Dengan Nona Lin jadi,
Manajer umum, bisnis keluarga Lin akan makin maju, bahkan bisa masuk 4 keluarga teratas. 4 keluarga teratas. Bukan apa-apa, Siwei. Jika kau mau, orang terkaya di Jiangcheng pun bisa. Aku juga akan membantumu mewujudkannya. Semoga hadiah ini bisa memuaskanmu. Hal lain adalah pernikahanku. Selama 3 tahun kuliahku, ada seorang pria di belakangku mendukungku diam-diam dan melindungiku. Prestasiku hari ini tak lepas dari bantuannya, aku mencintainya. Dan sudah memutuskan, di hari pertamaku pulang, menikah dengannya. Rupanya Siwei tak lupa. Siwei, aku tak akan mengecewakanmu. Nona Lin, jangan bertele-tele, siapa sebenarnya dia? Kami jadi bingung. Orang itu adalah Siwei, putra tertua grup Huang, Huang Wenyao. Siwei, bukankah kita sudah janji? Setelah 3 tahun, setelahmu pulang dari kuliah, kita akan menikah? Sekarang kau bilang mau menikah dengannya, berikan penjelasan. Ya, Nona Lin, hubunganmu dengan Gushuan apa? Aku dan Gushuan tidak ada hubungan. Dia jelas bukan orang baik, Siwei. Apa maksudmu? Gushuan, kau pikir aku masih gadis bodoh yang bisa kau tipu? Siwei, apa yang kau bicarakan? Kapan aku menipumu? Orang rendahan sepertimu yang mendekatiku dengan tipu muslihat agar kita bersama. Hanya mengincar keluarga Lin, ingin lewat aku. Masuk kelas atas. Jadi, di matamu, aku seperti itu? 5 tahun perasaan kita apa artinya? Janji kita 3 tahun lalu. Apa artinya? Hanya kata-kata manis. Bisa menipu diriku yang naif dulu. 3 tahun ini, hanya Wen Yao yang selalu menemaniku, mengajakku ke salon bangsawan. Membantu bisnis keluarga Lin, ketulusannya. Pengorbanan. Tahukah kau pengorbananku untukmu 3 tahun ini? Kau pikir harta keluarga Lin yang sedikit itu layak kurepoti untuk menipumu? Berapa banyak? 1 rumah tua. Atau gajimu bekerja di keluarga Lin tiap bulan 3,500 yuan. Tuan Gushuan kirim mas kawin untuk Nona Lin Siwei. Sertifikat rumah, surat penunjukan, kontrak transfer saham, semua di sini. Kak Xuan, kamu hitung. Kak Xuan, wajahmu kenapa pucat? Aku tahu aku agak terlambat. Tapi itu, Gushuan, kamu masih suka akting. Bahkan ajak komplot ikut akting. Simpan saja tipu muslihatmu kalau benar cinta aku. Harusnya hargai aku bukan jadi penghalang. Penghalang. Kak Xuan bertahun-tahun susah payah baru bisa bikin grup Lin sebesar sekarang. Berani bilang Kak Xuan penghalang? Cukup, Gushuan. Meski kau benar buka perusahaan untukku, aku tak mau. Perusahaan kecil rintisanmu. Untuk karirku sama sekali tak bantu, kau pikir aku mungkin tinggalkan. Direktur Xuan Yu Group tidak jadi datang temani kamu main permainan anak-anak. Kamu tahu barang ini berapa harganya? Lau Xiao. Katak dalam sumur tak tahu laut, jangan buang waktu. Dulu aku salah lihat orang. Kita pergi. Pergi. Kamu pikir masih bisa pergi? Kira keluarga Lin mudah diganggu. Maksudmu apa? Kamu tak tahu. 3 tahun ini. Setiap dokumen yang kamu tangani adalah dokumen rahasia Lin. Kami sudah laporkan ke polisi. Sisa hidupmu hanya di penjara. Jadi, dari awal kalian rencanakan jebakan. Dari awal kalian tak mau aku nikahi 11 Yu. Benar. Kau tak bodoh juga. Kau cuma sales miskin bermimpi dekat keluarga Lin. Saat kau mulai berhayal muluk harusnya sudah tahu akhirnya. Semua ini salahmu sendiri. Siwei, rencana mereka kau juga tahu kan? Kenapa tak beritahu? Untuk apa ku beritahu? Tidakkah seru lihat Badu terharu sendiri tampilkan akting payahnya? Bukankah menarik? Kalau kau tahu diri.
Lalu minta maaf padaku dan Siwei. Beritahu semua yang hadir. Kau cuma anjing. Tak pantas untuk Siwei. Tak boleh berhayal hal mustahil. Mungkin aku bisa pertimbangkan bantu bicara. Agar hukumanmu lebih ringan. Memang ada yang tak pantas. Tapi, keluarga Lin tak layak untukku. Semua pencapaian keluarga Lin hari ini adalah pemberianku. Mulai sekarang, semua yang kuberikan akan kukembalikan. Satu persatu. Maksudmu, keluarga Lin sukses berkatmu. Berani sekali kau. Kesuksesan keluarga Lin. Berkat usahaku selama bertahun-tahun. Setelah menikah dengan keluarga Huang, keluarga Lin pasti jadi 4 keluarga besar. Sekarang, kami juga punya dukungan dana 5 miliar dari grup Suanyue, itulah sebabnya. Keluarga Lin bersinar. Baik. Kak Wang, ada perubahan di sini. Soal investasi 5 miliar ke grup Lin. Hentikan dulu. Investasi 5 miliar tak bisa diambil. Gu Xuan, kau sungguh demi gengsi segala cara dipakai. Cukup telepon bisa batalkan investasi grup Suanyue. Kau siapa sebenarnya? Direktur grup Suanyue? Bagaimana kau tahu? Aku bukan. Tahu siapa direktur grup Suanyue? Dia dewa investasi kota Jiang. Muda sukses tak pernah muncul. Konon di belakangnya ada bayangan keluarga Gu terkuat di kota Jiang. Kau berlagak di sini. Kira bisa mengintimidasi kami. Kakak Xuan baik pada kalian. Kalian malah balas budi. Dengan menekan. Menekan. Bukannya belum diberi kesempatan. Gu Xuan. Dulu nyau. Kasih komisi 500.000 suruh pergi. Kau sendiri tak mau terima, tak tahu terima kasih. Sekarang aku akan buat kau paham. Keluarga kaya seperti kami bisa dengan mudah buat kau kehilangan segalanya. Gu Xuan. Ini rumah tua yang kau beri ke 11 Yu. Mengingat dulu kalian masih punya perasaan, aku kembalikan padamu. Supaya setelah keluar penjara, kau tak tidur di jalanan. Aku hampir lupa. Kau bilang mau pakai rumah tua ini untuk pernikahan. Tampaknya mimpi indahmu gagal lagi. Setelah keluar penjara, tak akan ada wanita yang mau kau. Siapa bilang tak ada? Kami mau. Kalian datang. Hari ini kau menikah. Mungkin kami tak datang. Tapi dengar ada wanita bodoh tak tahu diri mengganggu pernikahanmu, kami bertiga tak bisa diam saja. Siapa mereka? Tampaknya masing-masing lebih cantik dari Nona Lin. Pelankan suaramu. Kalau sampai Nona Lin tersinggung, kau masih mau kerja? Kalian siapa? Berani masuk paksa pernikahanku. Kalian berani menyinggung keluarga Lin dan Huang sekaligus. Kau yang buta, tak kenal Phoenix sejati, mau hidup dengan burung gereja. Tentu ada yang tahu nilai hargai seperti harta. Soal keluarga Lin dan Huang, mereka apa? Gu Xuan, ku beri kau jalan keluar, kau biarkan 3 wanita gila ini hina keluarga Lin. Sudah tak tahan. Hormat itu timbal balik. Tadi kalian hina Gu Xuan. Kenapa tak pikirkan ini? Dia siapa? Cuma anjing buat keluarga Lin, tak pantas jadi. Kau berani pukul aku. Tahu aku siapa? Aku, YM Group Suanyue. Putri grup Lin. Gu Xuan bayar berapa? Cukup beli nyawamu. Mulut kotor. 3 tahun kuliah. Ilmu masuk perut anjing. Aku ingat. Dia aktris Lu Hanyan. 1 dari 3 cantik Jiangcheng, aktris Lu Hanyan. Kenapa dia bela Gu Xuan? Benar, aku Lu Hanyan. Hari ini, umumkan pada semua. Aku, Lu Hanyan, rela beri semua sumber daya di dunia hiburan sebagai mas kawin. Untuk menikahi Gu Xuan. Aku, Su Qingsui. Aku juga rela menyerahkan semua patenku untuk menikahi Gu Xuan. Aku, Liu Yiran, rela menyerahkan Bang Liu untuk menikahinya. Aku mau nikahi Gu Xuan. 3 wanita tercantik di Jiangcheng ternyata mau nikahi Gu Xuan. Bukannya Gu Xuan cuma karyawan biasa di grup Lin? Apa dia punya identitas lain?
Apa katamu? Grup Suanyue tarik investasi. Oke, aku tahu. Apa katamu? Tarik investasi. Departemen Keuangan bilang. Grup Suanyue menarik investasi 5 miliar. Apa Gushuan benar direktur Grup Suanyue? Gushuan benar-benar suruh tarik investasi. Apa dukungan grup Suanyue selama ini juga karena Gushuan? Ayah, bagaimana mungkin? Dia cuma perencana di perusahaan kita. Mana mungkin direktur grup Suanyue? Kalau dia direktur Grup Suanyue, mana mungkin kerja di sini 3 tahun tahan banting. Kerjakan tugas kotor. Tapi ini investasi 5 miliar. Pasti ada kebetulan, ayah, bukannya ayah punya kontak direktur Liu. Selama ini kerjasama dengan grup Suanyue selalu dia yang tangani, ada masalah apa? Tanya dia pasti jelas. Gushuan, jangan khawatir. Perbuatan keluarga Lin dan Huang padamu akan kubuat mereka bayar 2 kali lipat, iya. Cukup kau perintah, kami akan hapus nama keluarga Lin dan Huang dari seluruh kota Jiang. Baiklah, aku tahu kalian ingin membantuku, tapi... Kali ini aku ingin melakukannya sendiri. Baiklah. Karena kamu punya pendirian sendiri, kami tak akan ikut campur. Tapi, kalau nanti ada hal yang butuh bantuan kami, katakan saja, kami akan selalu mendukungmu. Tenang. Hanya 2 keluarga kecil tak berarti. Tak perlu usaha banyak. Kakek mengadakan jamuan keluarga. Ayo kita pergi. Usir mereka keluar. Semua perusahaan yang terima investasi dari Bank Liu dilarang melayani. Keluarga Huang dan Lin, ya, Direktur Liu. Sudah kubilang mereka semua palsu. Lihat, kabur terbirit-birit. Iya, manajer Liu juga bilang padaku. Ban cuma melakukan pemeriksaan rutin, 5 miliar ini baru sementara tak cair. Nak kau yang pintar. Hampir. Aku kena jebakan Gushuan. Pergi semua pergi, tempat ini tutup. Apa? Berani sekali kau, kami sudah bayar. Uang sudah dikembalikan ganti rugi 10 kali lipat, bos bilang restoran Sihe tak terima Huang dan Lin. Cepat pergi. Berani sekali mereka. Cuma andalkan Liu berani lawan keluarga Lin dan Huang terang-terangan. Ayah. Liu kan 4 keluarga besar. 4 keluarga besar apa? 4 keluarga besar boleh hina kami begitu. Ayah tenang dulu, jangan lupa. Aku segera menjadi direktur utama grup Suanyue. Besok adalah acara penandatanganan proyek Chun Kuan Bei. Konon grup Suanyue untuk acara penandatanganan ini menyiapkan 10 miliar. Setelah dana itu ku dapat. Keluarga Lin kita ambil proyek ini, nanti usir keluarga Liu dari 4 besar. Bukan hal sulit. Brilian. Aku ingat penyelenggara acara ini adalah keluarga Huang, kan? Betul. Paman tenang. Dengan kerja sama kami, proyek Chun Kuan Bei pasti jadi milik kita. Gushuan, kau mau pergi? Oh, Ya. Siang tadi baru berhenti kerja. Oh ya. Kode sumber sistem baru perusahaan sudah kukirim ke emailmu. Serahkan saja. tunggu, Gushuan. Besok adalah rapat penandatanganan proyek Chun Kuan Bei. Kalau kau pergi sekarang, kami takkan bisa menanganinya. Kalau begitu kirimkan dokumen penandatanganan yang diperlukan. Akan kuserahkan ke grup Suanyue. Direktur Lin silakan. Manajer Liu. Rapat hari ini internal direktur sudah perintahkan. Isi rapat harus dirahasiakan bahwa orang tak berkepentingan ini. Maksudmu apa? Buta matamu. Ini ditunjuk langsung direktur manajer umum baru Direktur Lin. Apa? Manajer umum baru. Ternyata masih muda. Nona Lin di usia muda sudah dapat kekasih ketua cantik, sekali ketua jangan-jangan suka Nona Lin. Jangan sembarangan bicara. Berbakat dan cantik. Kau bilang dia YM baru. Ada buktinya. Tentu. Ini undangan bermeterai grup Suanyue. Nona Lin, ini cuma undangan tanpa surat penunjukan resmi penunjukan YM ini. Aku tak terima. Beraninya kau. Undangan ini diberikan langsung ketua apa? Kau berani meragukan ketua. Bahkan ketua pun harus ikut aturan perusahaan. Selama ini, proyek kerjasama dengan grup Lin, direktur pasti setujui Nona Lin baru pulang. Langsung dipromosikan, bilang tak ada hubungan? Mustahil, aku harus dekatkan diri. Aturan itu kaku, manusia fleksibel, aturan perusahaan ditentukan direktur. Nona Lin disukai direktur. Keinginannya pasti keinginan direktur, aku dukung Nona Lin ikut rapat, ada yang keberatan. Tak keberatan.
Aku juga tak keberatan. Kalian, Nona Lin. Silakan. Minggir. Aku langsung ke intinya. Tentang pertemuan penandatanganan ini, aku hanya punya satu syarat. Dana proyek 10 miliar. Harus ditransfer ke rekening grup Lin. Dan dikelola oleh mereka. Kalian. Ada masalah? Tidak. Tentu tidak. Ini perampokan. Apa bedanya ini dengan menyerahkan grup Suanyue ke grup Lin? Kamu siapa? Maksudmu sebagai HM? Perintahku tak berguna. Bos Lin. Anjing tak patuh begini hanya bikin masalah. Lebih baik. Liu Chang. Pengkhianat. Direktur memperlakukanmu baik, gajimu tertinggi di industri. Omong kosong. Aku. Ini Bos Lin. Orang kepercayaan ketua, kau berani tak hormat padanya. Berarti tak hormat pada ketua. Kalian juga. Anggap kata-kata saya tak berguna. Bodoh sekali, selama ini grup Suanyue terus memberi keuntungan pada grup Lin. Ketua pasti punya hubungan dengan keluarga Lin. Sekarang kesempatan minta Tuan Lin pecat dia. Posisi saya bisa naik lagi, saya dukung Tuan Lin. Dukung Saya juga dukung Tuan Lin, dukung Direktur Liu. Kalian. Ini akan hancurkan grup Suanyue. Mulai besok. Kau tak perlu datang. Direktur Liu. Bawa dia ke keuangan ambil gaji. Nona Lin sangat berwibawa. Surat penunjukanmu sudah turun. Siapa beri kau kualifikasi? Berani ganggu Suanyue. Bukan. Kamu siapa? Ini rapat internal manajer Suanyue Group. Kamu masuk gimana? Orang ini sepertinya agak familiar. Gu Xuan. Sudah kubilang, kita tak mungkin. Masih kejar aku sampai sini. Aku. Kejar kamu? Nona Lin. Kamu salah minum obat. Sudah. Kamu selesai belum? Kalau bukan lalu kemari. Ini perusahaan aku. Kamu ganggu orangku di perusahaanku, tentu aku datang. Perusahaanmu. Gu Xuan, jangan-jangan mau bilang kamu ketua Suanyue Group. Betul. Aku ketua Suanyue Group. Gu Xuan. Kau memang berani sekali. Berani menyamar jadi direktur di kantor Suanyue Group, kemarin sewa beberapa aktor. Untuk menipu kami, kau pikir. Kami akan tertipu lagi. Bagaimana kau tahu? Aku bukan. Kau memang tak mau mengaku. Nanier Liu. Orang ini kau kenal. Aku di perusahaan sudah lebih 3 tahun, semua karyawan aku kenal orang ini. Tak pernah lihat. Kalian. Pernah lihat dia. Meski aku tak pernah langsung kontak direktur. Tapi Gu Xuan ini tak ada kesan sama sekali, mustahil dia direktur. Tentu saja bukan direktur. Karena dia hanyalah perencana kecil grup Lin Jaga. Tangkap penipu yang mengaku sebagai direktur ini. Serahkan ke polisi. Berani. Liu Changsheng 3 tahun di Suanyue. Gaji dan bonusmu sudah jutaan. Bos sebenarnya di depanmu tak kau kenali karena kau tak punya mata, aku tak keberatan. Mengajarimu masih keras kepala. Semua eksekutif di sini tak ada yang kenal kau. Bohong pun. Harus cari alasan yang masuk akal. Baik. Halo Lausi, kembali ke ruang rapat. Ada masalah. Kau pikir kau pintar. Sudah kukatakan, anak muda harus realistis, tak kusangka kau masih gunakan cara lama. Kira dengan menyewa aktor lagi. Bisa menipu kami? Lin Huaihai. Proyek 10 miliar. Yang dihentikan kemarin belum cukup pelajaran. Tak apa. Tunggu saja. Nanti akan jelas. Kutunggu nenekmu. Keluarga Gu. Kuberi muka kau kira keluarga Huang mudah ditindas. Lihat baik-baik. Gu Xuan ini hanya pengantar dokumen staf perencana berlaga apa. Tuan Lin. Rupanya kau kesini. Hanya antar dokumen. Gu Xuan. Setelah bertahun-tahun kemampuanmu tak berubah. Tapi kelakuanmu semakin hina dan rendah. Gu Xuan, saya umumkan. Mulai hari ini kamu dipecat dari grup Lin Grup Suanyue, juga tak akan terima kamu Direktur Liu. Telepon HRD mulai sekarang. Seluruh kota Jiang. Boykot Gu Xuan, perusahaan manapun yang berani terima Gu Xuan. Berarti musuh kami. Grup Lin Huang dan Suanyue. Lin Xiwei. Sikapmu yang serakah dan angkuh ini sangat menjijikan. Kekuasaan dan kekayaan. Sampai buatmu tergila-gila. Tergila-gila sampai lupa hati nuranimu. Gu Xuan.
Kita sudah dewasa. Jangan lagi bicara omong kosong muluk, aku berbeda denganmu. Aku sadar. Mandiri tak seperti kamu hanya demi harga diri tak berharga. Berkeras kepala, baik. Bagus. Semoga nanti. Tak menyesal. Hanya taktik mengulur waktu. Gushuan, aku tak punya waktu, Satpam. Keluarkan dia. Jangan biarkan orang tak berkepentingan ganggu rapat. Siapa bilang Direktur Gu tak berkepentingan? Xiao. Direktur Xiao. Xiao. Direktur Xiao. Hei Lau Xiao. Mereka ini ragukan identitasku, perkenalkan. Aku perkenalkan resmi. Ini pendiri Xuan Yu Group. Juga Direktur Utama, juga Dewa Investasi seluruh kota Jiang. Apa? Dia. Dia benar Direktur. Manajer Liu. Barusan. Kamulah bilang Direktur Gu tak berhak ikut rapat. Bukan aku, Direktur Lin. Mereka kamu. Direktur Xiao, aku tak tahu dia direktur. Direktur Lin. Bukannya kamu ditunjuk direktur umum? Kenapa tak kenal Direktur Gu? Kamu benar direktur. Tak mungkin. Bagaimana mungkin kamu direktur Suanyue Group? Dia benar direktur kita. Astaga, aku hampir berani sentuh ketua. Kau kerja di grup Lin 3 tahun, mana mungkin kau ciptakan grup investasi sebesar itu? Kalau aku mau, semua mungkin. Tadi siapa bilang akan memboikotku? Kau ya. Sekarang kau rasa masih berhak memboikotku? Hah, meski kau ketua grup Suanyue, aku sudah ditunjuk jadi HM. Dana grup Suanyue masih bisa kukendalikan. Oh, Kau bilang kau YM. Surat penunjukannya mana? aku buru-buru hari ini, tak sempat bawa. Lupa bawa. Aku bawa, Lau Xiao tunjukkan padanya ya. Lihat sendiri. Ini surat penunjukan. Yang kau robek di pernikahan kemarin dan perjanjian transfer saham. Maksudmu di pernikahan kemarin? Yang mau kau berikan adalah surat penunjukan Suanyue Group. Benar. Kau tak hanya bisa menjadi manajer umum. Posisi ketua direksi juga sudah kusiapkan. Kau Sendiri yang menghancurkannya. Tidak. Bukan begitu. Aku cuma tidak tahu. Gushuan, bukankah kau mau memberikan Suanyue Group padaku? Sekarang aku setuju ya. Lin Xiwei. Sikapmu sekarang sungguh memuakan. Gushuan, soal pengangkatanku hari ini. Seluruh kalangan atas Jiangcheng sudah tahu, jangan hancurkan masa depanku. Demi 5 tahun kita. Maafkan aku cukup. Kemarin di pernikahan saat kau menekanku, kenapa tak bicara soal perasaan? Baru saja di ruang rapat saat kau memerintah seenaknya, kenapa tak bicara soal perasaan? Masa depanmu bukan kuhancurkan. Kau sendiri yang menghancurkannya. Keserakahanmu yang merusakmu. Satpam, kami masih ada rapat, keluarkan orang tak berkepentingan. Ketua Grup Suanyue. Sungguh angkuh sekali. Paman, kau akhirnya datang. Kalau tak datang, keluarga Huang takkan punya muka di Jiangcheng lagi. Hanya beberapa belalang melompat. Kok bisa kacau begini? Kau siapa? Perkenalkan. Heng Seng Real Estate Manager Proyek Songze. Juga Paman Wenyao. Apa? Manajer Heng Seng Real Estate. Tuan Song ini rapat internal perusahaan. Anda datang. Tidak pantas. Proyek Chunkuan Bay saya tangani. Saya harus awasi perkembangannya, tapi sebagai bos Suanyue Group tak hormati mitra kerja malah tekan. Cari masalah. Saya rasa sikap dan pola pikir Anda Suanyue Group tak layak ikut proyek Chunkuan Bay. Tapi kalau mau, minta maaf pada Wenyao. Saya bisa pertimbangkan. Manajer Song. Proyek Chunkuan Bay berdampak pada ribuan warga Jiangcheng untuk 10 tahun ke depan. Saya akui proyek ini tak bisa tanpa Anda. Tapi apa Anda sungguh mau untuk kepentingan pribadi? Meninggalkan jutaan warga Jiangcheng begitu saja. Hei, jangan tuduh saya. Proyek Chunkuan Bay tanggung jawab saya. Tak pilih kalian, saya bisa pilih pihak lain. Manajer Song. Di seluruh Jiangcheng yang punya teknologi dan kemampuan selesaikan proyek Chunkuan Bay. Hanya kami Suanyue. Saya punya teknologi. Anda punya akses.
Kita kerjasama untuk warga Jiangcheng hanya untung tak rugi. Material dan teknologi bisa ditekan, tapi Anda ganggu orang saya. Anda kira keluarga Huang berdiri di Jiangcheng bertahun-tahun tanpa dukungan. Jadi, Manayer Song maksudnya bertekad bulat musuhi kami Suanyue. Bukan aku lawan kalian. Tapi kalian lawan aku, Pak Gu. Mengingat usiamu masih muda. Ku beri nasihat. Bisnis tak dijalankan begitu, saatnya tunduk, harus tunduk. Suruh aku tunduk. Kau tak pantas. Sebagai pengusaha Jiangcheng, demi rakyat Jiangcheng, ku berbicara baik. Karena kau bersikeras menindas. Takkan ku beri muka, Suanyue tak menyambutmu, satpam, antar tamu. Tunggu. Direktur Gu. Di Jiangeng. Kau yang pertama. Berani bicara begitu padaku, kau tolak ajakan baik. Pilih tantangan, lelang besok, semoga beruntung. Kita pergi. Xuan Ge. Song Ze terkenal di Jiangcheng. Sangat picik acara penandatanganan besok. Dia pasti takkan diam saja. Hadapi dengan tegas, siap siaga. Kalau dia bosan jabatan direktur terlalu lama. Dan cari masalah. Aku punya cara untuk menghadapinya. Tapi tenang saja, Lau Xiao tutup pintu. Yan Xin. Ayo kita rapat. Xiao Xuan. Beberapa hari ini, keluarga Liu, keluarga Lu, dan keluarga Su makin sering menanyakan. Kamu harus beri jawaban, kalau tidak, beberapa orang tua itu tak bisa kujelaskan. Bisa beritahu kakek siapa yang kamu suka? Anak siapa? Kakek, aku tak sempat pikir itu, yang penting lelang besok. Lelang-lelang. Kau cuma mikir bisnis. Dulu kau bikin Heng Seng jadi nomor 1 di Jiangcheng. 3 tahun ini kau buat Suanyue Group. Suanyue Group juga jadi nomor 1. Bisnis sebesar apa yang kau mau? Mau posisi orang terkaya. Di Jiangcheng ku beri padamu. Boleh juga. Boleh apa? Jangan ngomong ngalor ngidul. Xiao Xuan, kau satu-satunya keturunan Gu, kakek berharap kau segera punya keturunan. Sudah, kakek setelah tender selesai, aku langsung beritahu mereka, oke. Bocah nakal. Jangan-jangan masih ingat si kecil keluarga Lin. Mana mungkin. Keluarga Lin selalu cari gara-gara, hubungan kami sudah putus. Sekarang aku cuma ingin sukseskan proyek Chun Kuan Bei. Tentang proyek Chun Kuan Bei. Apa rencanamu? Zaman sudah berubah, properti tak ada masa depan. Hanya teknologi yang mewakili masa depan. Aku berencana investasi 50 miliar. Untuk bangun kawasan industri teknologi tinggi. Lalu undang Profesor Su Kingsui jadi konsultan teknologi. Memang pantas jadi keturunan keluarga Gu. Dulu ku masuk ke lapangan. Agar kau lihat pasar Xi'an. Tak mengecewakan, kau sudah dewasa, kakek bisa percayakan perusahaan padamu. Besok, akan kumumkan di acara penandatanganan, mulai sekarang, kau adalah ketua baru. Heng Seng Real Estate dan ketua baru Asosiasi Dagang Longteng. Kesimpulannya, proyek Chun Kuan Bei Heng Seng Real Estate tak hanya punya dukungan teknologi kuat dan jaminan dana, tapi juga bawa lebih dari 100.000 lapangan kerja ke Jiangcheng. Dorong peningkatan rantai industri. Diperkirakan 10 tahun ke depan, akan sumbang pertumbuhan triliunan bagi Jiangcheng. Kita akan bangun inti industri teknologi tinggi, berbasis di Jiangcheng, merambah ke seluruh negeri. Dari properti ke teknologi langkah besar ini. Akan ubah Jiangcheng. Dengar-dengar Ketua Heng Seng diganti orang terkaya Jiangcheng, Gu Tianhua hari ini umumkan. Ketua baru masuk industri teknologi sepertinya ide ketua baru ini. Tak hanya itu, kami juga rencana kerjasama mendalam dengan Suanyue Group yang baru bangkit. Apa? Bahkan dengan Suanyue Group. Kolaborasi kuat proyek Chun Kuan Bei pasti untung. Saya ikut. Saya juga. Suanyue Group perusahaan berisiko berani kalian investasi. Menurut saya kualifikasi mereka tak layak jadi mitra Heng Seng. Manayer Song. Saya ingat acara penandatanganan ini tak diundangkan. Saya penanggung jawab proyek Chun Kuan Bei. Saat proyek hadapi risiko besar, saya berhak mengawasi. Manayer Song, semua dokumen Suanyue Group sudah legal. Tanganmu terlalu panjang.
Yang terlalu panjang tanganmu, Wang Qian. Kamu memang enak bicara tanpa beban. Akulah yang kerjasama dengan perusahaan berisiko. Kalau ada masalah, siapa yang tanggung jawab ke direktur? Tentu aku. Kamu bilang terus perusahaan berisiko. Manajer Song. Ada buktinya. Bagus. Sampai sekarang masih tak mau mengaku. Kalau begitu, akan kubuktikan. Akan kubuktikan. Saya terima laporan menuduhmu, Gu Xuan, 3 tahun lalu saat kerja di Lin Group. Menyalahgunakan jabatan untuk mencuri rahasia inti grup Lin. Lalu memanfaatkannya untuk mendirikan grup Xuan Yu. Gu Xuan, kau diduga mata-mata. Hanya dengan beberapa kertas. Kau berani menuduhku mata-mata. Tentu bukan cuma itu. Gu Xuan, kau masih berani membantah. Dulu kasihan padamu, kau diterima di Lin. Tak kusangka kau berkhianat semuanya. Kami sudah punya bukti kuat. Pei Shan, tunjukkan buktinya. Lihatlah, ini Gu Xuan saat di Lin melalui komputer mengunduh dan menyalin rekaman pengawasan. Proyek inti Lin. Gu Xuan. Tak kusangka, kau ternyata orang seperti ini. Kukira kau hanya terlalu ambisius. Tapi tak kusangka kau gunakan cara ilegal, sisa rasa bersalah dan kenangan terakhirku padamu. Kau hancurkan. Hadirin. Gu Xuan ini 3 tahun lalu sudah mengincar adikku, tak henti mengganggu adikku sampai rela. Kuliah ke luar negeri. Keluarga Lin kasihan, beri dia pekerjaan. Tapi dia balas budi dengan kejahatan. Curi data proyek inti grup Lin, dirikan grup Xuan Yue apa? Tak disangka Gu Xuan. Ternyata orang hina. Bisnis harus jujur, apalagi mencuri rahasia dagang. Kau tanggung-tanggung jawab pidana. Tampaknya kerjasama dengan grup Xuan Yue risiko besar. Pak Gu, bukti dari grup Lin tampak sangat lengkap. Tentang tuduhan grup Lin, apa komentar Anda? Saya, Manajer Song, Gu Xuan, Direktur grup Xuan Yue, diduga melakukan kejahatan. Apakah grup Xuan Yue harus segera dicabut kualifikasi proyek Chun Kuan Wan dan diselidiki? Tentu, saya selaku penanggung jawab proyek Chun Kuan Wan umumkan. Pertemuan penandatanganan ditunda dan tersangka Gu Xuan diserahkan ke pihak berwajib, kita tak boleh biarkan. Perusahaan tersangka kejahatan ekonomi ikut serta dalam proyek masa depan ekonomi Jiangcheng. Bangsat. Baru tiba, berita sudah menyebar, jelas mau menjebak Xuan Ge. Aku lawan mereka. Jangan percaya Tuan Muda, dia punya rencana. Dai 8, bukti kuat. Manajer Song. Akan kutunjukkan. Betapa konyolnya bukti ini. Pertama, log backend. Manajer Lin, apa kau lupa periksa? Aturan pembuatan log, grup Lin. Tanda tangan transkripsi ini hanya ada di sistem setelah aku keluar, aku ingin tanya. Bagaimana mungkin orang yang sudah keluar meninggalkan catatan di sistem baru? Setelah dia keluar. Ini membuktikan. Log ini palsu. Omong kosong. Aku hampir lupa. Kau pasti tak periksa. Karena sistem baru ini, kode sumbernya juga karyaku, kalian terlalu rakus. Serakah sampai nilai terakhirku setelah aku keluar masih mau dieksploitasi. Sial. Tak kusangka Gu Xuan menyisipkan backdoor di sistem baru. Ini semua kesalahan magang. Salah ambil, file asli kami punya, ingat jelas. Salah ambil, tak apa. Kelemahanmu masih ada. Di halaman ini tertulis aku kirim informasi penting proyek Chun Kuan Wan dari grup Lin. Ke email luar negeri tak dikenal lewat email pribadi. Mari kita lihat alamat email-email ini. Menurut data kalian, pada tanggal 7 September, 16 September, 3 Oktober saya pernah mengirim pesan ke email luar negeri ini. Tapi setelah dilacak, pada waktu-waktu itu, alamat login email ini berada di grup Huang. Saya ingin tanya, Manajer Song, seorang yang bekerja di grup Lin, bagaimana mungkin dia login ke emailnya? Di grup Huang. Kenapa bisa begini? Urusan kecil saja gagal. Saya juga tidak tahu Gu Xuan juga paham komputer.
Dalam data proyek Chunquan Bay, ada banyak teknologi canggih Tiongkok. Mungkin kau punya kaki tangan. Oh, saya tahu. Manajer Wang. Kau kaki tangannya ya. Kebetulan hari itu. Kau ada di grup Huang. Jangan asal tuduh. Saya ke grup Huang untuk urusan bisnis normal, direktur tahu. Tersangka ya tersangka. Proyek ini berisiko. Kerjasama dengan Suanyue Group harus dibatalkan. Mencari-cari kesalahan, pasti ada alasannya. Kamu tahu siapa direktur Gu? Jika direktur Gu ingin tahu, tidak ada rahasia di proyek Jiangcheng. Wang Qian sampai sekarang masih membela orang luar? Tahukah kamu? Rahasia inti proyek Chunquan Bay. Tidak hanya melibatkan Heng Seng Real Estate, ada banyak teknologi paten yang berasal dari Lab Profesor Su Kingsway. Saya sudah hubungi Profesor Su. Dia segera datang. Gushuan, kau tamat. Siapa berani mencuri paten Su Group? Kakak Su, lama tak jumpa. Kau bilang yang mencuri rahasia Chunquan Bay. Adalah dia? Benar, dia. Dia tak hanya mencuri rahasia inti grup Su, tapi juga menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Profesor Su, orang jahat ini harus dihukum berat. Berani sekali. Harus dihukum berat. Profesor, Pencuri rahasia itu dia. Kenapa pukul saya? Bodoh. kau sebagai penanggung jawab proyek Chunquan Bay tak tahu siapa desainer utamanya. Bukan Anda. Kalian menuduhnya mencuri rahasia Chunquan Bay. Tapi konsep awal, model perhitungan, data inti, dan rencana bisnis pertama proyek Chunquan Bay semua dibuat Gushuan sendiri. Aku hanya bertugas sebagian verifikasi data. Apa? Proyek Spring Bay ditangani Direktur Gu. Bahkan Profesor Su hanya asistennya. Siapa sebenarnya Direktur Gu? Muda tapi sangat berbakat. Manajer Song, katamu Gushuan mencuri karyanya sendiri. Bukankah itu lucu? Manajer Song, katamu Gushuan mencuri karyanya sendiri. Bukankah itu lucu? 3 tahun lalu, aku beri data ini pada Lin Huaihai untuk bantu grup Lin. Semua milik keluarga Lin dari aku. Kini, saatnya ambil kembali. Mulai sekarang, semua paten proyek Chunquan Bay diblokir permanen dari grup Lin diblokir permanen. Grup Lin diblokir. Nona Su pernah pikir konsekuensinya. Grup Su dan grup Suanyue diduga palsukan paten. Tangkap semuanya. Tunggu. Bintang film Lu. Itu bintang film Lu. Dia ada di sini. Trending pasti meledak hari ini. Bahkan polisi mau menangkap orang. Perlu surat penahanan. Inspektur Huang, mana suratmu? Kejadian mendadak. Surat akan kami lengkapi nanti. Mendadak. Kurasa kalian cukup siap. Kenapa? Tak tahan pacarmu dihina? Langsung panik. Inspektur Huang, wanita ini halangi tugas. Bawa dia juga. Bawa aku. Baik, aku peringatkan kalian. Jika kalian berani bawa Gushuan hari ini, Bang Liu Group langsung hengkang dari Jiangcheng. Diam kau. Ini putri Bang Liu Group, Liu Yiran. Sembarangan bicara, lancang. Lin Huaihai, bagaimana didik anakmu? Kau benar-benar Direktur Liu. Manajer Song. Tanpa Bang Liu Group, rantai dana 50% perusahaan di Jiangcheng langsung putus. Rugi minimal 20% per tahun, tanggung jawab ini. Kau sanggup pikul, Direktur Liu? Aku coba tingkatkan iklim bisnis Jiangcheng. Jika Direktur Gu difitnah, kami tak akan persulit dia. Harap Direktur Liu. Jangan persulit kami. Pak Liu, tampaknya wibawamu kurang. Bagaimana kalau ditambah aku? Manajer Song, kalau kau berani bawa Gushuan, semua iklanmu dan endorse-nya, kutolak semua. Astaga, bintang Lu juga dukung Gushuan. Direktur Gu, siapa sebenarnya? Kenapa tak kau beritahu? Latar belakangnya kuat. Aku juga tak tahu.
Siapa sangka 4 keluarga besar 3 dukung dia. Gu Xuan ternyata hebat. Mungkinkah pilihanku salah? Halo, Ketua Gu akan datang. Cucunya akan ambil alih proyek Chunquan Bei. Baik-baik. Mengerti. Ada apa, Manajer Song? Tadi kantor pusat telepon. Kata mereka cucu Ketua Gu akan ambil alih proyek Chunquan Bei. Nanti Direktur Gu akan datang sendiri. Cucu Ketua Gu. Bukankah dia yang akan diumumkan sebagai penerus baru grup Gu hari ini? Benar. Dengan dukungan Ketua Gu dan Kamar Dagang Longteng. Keluarga Liu, Lu, dan Su digabung pun tak berarti apa-apa. Inspektur Huang, tangkap semua yang menghalangi penegakan hukum. Jangan bergerak. Jongkok semua. rupanya dapat sandaran baru. Berani melawan 3 keluarga besar sekaligus. Kau yakin sandaran kalian bisa lindungi kalian? Direktur Gu, aku akui, kau memang punya kemampuan. Tapi, jangan kira dengan dukungan 3 keluarga besar bisa berkuasa di Jiangcheng. Tapi ingat, selalu ada yang lebih hebat di Jiangcheng. Yang paling berkuasa hanya Gu Tianhua, Ketua Gu. Kini cucunya akan ambil alih proyek Chun Kuanwan. Grup Suanyue tak punya peluang. Apa? Ketua Gu sampai turun tangan. Ketua Gu adalah orang terkaya di Jiangcheng 20 tahun berturut. 3 tahun terakhir dia rendah profil, popularitasnya sempat tersalip oleh grup Suanyue. Kukira fokus bisnisnya sudah bukan di Jiangcheng, ternyata diam-diam langsung mengguncang. Unta mati pun masih lebih besar. Kalau Kamar Dagang Longteng ikut, grup Suanyue bakal kewalahan. Manajer Song. Mungkinkah? Mungkin saja. Kamar Dagang Longteng juga milikku. Gu Xuan, kau gila uangnya. Semua orang di Jiangcheng tahu. Kamar Dagang Longteng milik Ketua Gu. Apa? Jangan bilang kau Ketua Gu. Aku jelas bukan Ketua Gu. Tapi Ketua Gu adalah kakekku. Gu Xuan, kau memang gila. Sekarang berani mengaku sebagai cucu Ketua Gu. Bahkan bilang Hensheng Real Estate dan grup Suanyue milikmu. Kalau benar bukankah kau orang terkaya di Jiangcheng? Masih perlu kerja bertahun-tahun. Gu Xuan, tadi aku sempat menyesal mengira kau orang penting tak disangka. Kau masih tukang omong besar. Menyinggung keluarga Gu tidak akan lama lagi kau akan mengemis di jalan. Sudah. Jangan banyak bicara, Inspektur Huang, tangkap penipu ini yang mengaku cucu Ketua Gu, tangkap dia. Nanti Ketua Gu datang, aku akan minta hadiah untukmu. Terima kasih atas bantuanmu. Diam saja. Tangkap dia. Ya. Siapa berani? Liu Chang, kau terima banyak uang untuk hari ini, kan? Dengar. Gu Xuan ini musuh Ketua Gu, nanti Ketua Gu datang, Gu Xuan hancur, 3 keluarga ini. Ikut hancur, tapi kalian punya masa depan, Manajer Song bilang kalau kalian bantu dia. Tangkap mereka, Manajer Song akan beri keluarga Liu, Su, dan Lu. Harta mereka akan dibagi untuk kalian, nanti di Jiangcheng kalian jadi 4 keluarga besar baru. Memang situasi kacau, tapi ini kesempatan, tanpa risiko tak dapat hasil. Aku ikut. Dengan grup Suanyue dan 3 keluarga besar. Proyek Chun Kuanwan takkan ku dapat, tapi jika mereka jatuh, pasti ada bagianku, aku juga ikut. Dunia bisnis Jiangcheng tak butuh sampah seperti mereka. Aku juga ikut. Liu Changsheng, kau pengkhianat. Xuan baik padamu, kau tega mengkhianatinya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Siapa yang berbuat onar di sini? Ketua Gu. Ketua Gu datang. Ketua Gu. Ada apa? Ini tempat penandatanganan, bukan pasar. Ribut sekali. Ketua Gu. Ada yang mengaku cucu Anda. Kami sedang akan menangkapnya. Oh ya. Siapa berani? Dia. Dia tahu cucu Anda akan mewarisi proyek Chun Kuanwan. Tapi tetap tak mau lepas. Lihat diri sendiri. Grup Suanyue berkembang cepat. Tapi tetap perusahaan baru. Mana bisa banding dengan Hensheng Realty? Tak hanya itu. Grup Suanyue juga mencuri rahasia dagang grup Lin. Sangat merusak lingkungan bisnis Jiangcheng. Ketua Gu, tolong dukung kami pengusaha taat hukum. Kau taat hukum. Dan kau bilang dia mengaku cucuku. Ya, benar. Dan 3 wanita ini
Mengandalkan kekuatan keluarga. Mengancamku. Bilang kalau ku bawa dia pergi. Akan hancurkan seluruh Jiangcheng. Ketua Gu untuk penjahat seperti ini harus dihukum berat. Aku hukum dulu kau penjahat. Bukan Ketua Gu. Kenapa pukul saya? Memang kau yang kupukul. Buta matamu. Gu Xuan adalah cucuku. Cucu kandung. Memang kau yang kupukul. Buta matamu. Gu Xuan adalah cucuku. Cucu kandung. Apa? Tidak mungkin Ketua Gu. Cucu Anda kan penerus Longteng Chamber. Bukankah sudah kukatakan? Longteng Chamber juga perusahaanku. Dengar jelas. Longteng Chamber juga miliknya. Hari ini aku datang untuk mengumumkan hal ini. Tak hanya itu. Heng Seng Property juga akan kuserahkan padanya. Xiao Xuan. Hari ini kakek akan bereskan orang-orang tak tahu diri ini. Apa? Ketua baru Heng Seng Property. Adalah dia. Hancur. Semua hancur. Ketua Gu. Saya tak tahu dia cucu Anda. Kalau tahu 100 nyali pun takkan berani. Dia. Dia yang suruh saya. Kau. Ketua Gu. Saya juga tak tahu dia cucu Anda. Dia. Dia yang paksa saya. Bukan begitu. Bagaimana mungkin Gu Xuan cucu Ketua Gu? Gu Xuan, kau bohong kan? Kau bohong. Katakan, apa yang kau lakukan? Kau buta sendiri. Tak hargai harta di tangan. Gu Xuan begitu baik padamu, tak hanya kau hianati dia tanpa ragu. Kau juga jebaknya. Kau bisa jadi wanita paling bahagia di Jiangcheng. Kau hancurkan sendiri segalanya. Orang sepertimu pantas dapat hukuman. Tidak. Tidak mungkin. Aku tak mungkin salah pilih. Bagaimana bisa aku salah? Gu Xuan tak mungkin cucu Ketua Gu. Saat pertama kenal dia, dia hanya... Ingat kunci ini. Ini kunci villa mewah terbesar milik Heng Seng Real Estate. Villa Taoyuan. Senilai 1 miliar. Gu Xuan memberikannya padamu. Untuk jadikan Villa Taoyuan rumah pernikahan kalian. Bahkan aku tak bisa beli. Tapi kau malah di pernikahan dibuang. Villa Taoyuan. Senilai 1 miliar. Gu Xuan tak bilang padaku. Gu Xuan, kalau kau beritahu, aku tak akan buang. Sekarang aku tahu. Kita kembali seperti dulu boleh. Aku janji. Pakai Villa Taoyuan jadi rumah pengantin kita. Lalu Huang Wenyao. Aku. Aku dan dia belum menikah tak sah cukup. Lin Xiwei. Kau membuatku muak. Perasaan dibeli uang. Selalu murahan. Kalau kau seperti aku. Tulus pada pasangan. Semua ini pantas kau dapat. Lihat sekarang keserakahanmu butakan hatimu. Ini balasan yang pantas. Sudah. Sudah cukup keributannya. Buang mereka keluar. Mulai sekarang. Keluarga Lin dihapus dari Jiangcheng. Kau tak bisa apa-apa, hanya merusak saja. Gu Xuan. Direktur Gu. Bukankah kau selalu suka pada 11 Yu? Aku setuju. Setuju pernikahan kalian. Dulu aku buta, tak tahu diri, maafkan kami. Kasih kami kesempatan. Kasih kesempatan. Bertahun-tahun ini aku beri berapa kali kesempatan? 3 tahun ini. Grup Lin beri kalian investasi miliaran. Kalian jadi keluarga besar kelima. Tapi kalian, di Jiangcheng semena-mena menindas orang. Ya, kami salah. Kami pasti berubah. Direktur Gu. Nanti aku, Lin Huaihai, aku jadi anjingmu. Kau suruh ke timur, aku tak ke barat. Oh ya, Xiu Wei. Mulai sekarang jadi milikmu. Ya, Gu Xuan. Aku akan berubah. Aku akan hidup tenang bersamamu. Aku tahu, kau masih suka aku, kan?
Dulu kau sangat mencintaiku, masa tega lihat keluarga Lin hancur? Xiao Xuan. Urusan keluarga Lin ku berikan padamu. Hati lama berubah seenaknya. Katanya hati lama mudah berubah. Kau bukan lagi Lin Xue dulu. Akibat pahit kau tanam. Kau yang telan. Sebagai Direktur Grup Suanyue dan Direktur Hensheng Real Estate, aku blokir total Grup Lin dan Grup Huang. Mulai hari ini, bisnis keluarga Lin dan Huang. Dalam 3 hari, hengkang dari Jiangcheng bersih total. Dilarang masuk Jiangcheng selamanya. Bawa pergi. Jangan. Gu Xuan, haruskah kau bertindak sekejam ini? Gu Xuan, kau akan mati mengenaskan. Bagus. Berani, baru seperti cucuku Xiao Xuan, kau sudah dewasa. Kakek, Inspektur Huang, aku tak berwenang, aku tak akan mengambil alih, aku. Bertindak bijaksana, pantas jadi anak keluarga Gu. Perintahku, Inspektur Huang. Menerima suap, menyalahgunakan wewenang, merusak iklim bisnis. Mulai hari ini dicopot dan diperiksa. Rekan dari Komisi Inspeksi sudah menunggumu. Pergilah sendiri, tidak. Ketua Gu saya tidak. Mereka yang paksa. Uang dari mereka saya tak sentuh, tak berani pakai. Diam saja apa? Bawa pergi. Jangan. Tunggu. Liu Changsheng, curi rahasia perusahaan saya sudah langgar hukum kami Xuan Yu. Akan proses sesuai hukum. 2 petugas, bawa dia juga. Pak Gu, ampuni saya, Pak Gu. Xiao Xuan. Semua masalah selesai, kakek harus pergi. Tunggu, siapa bilang selesai? Gu Xuan, di depan kakek hari ini kau harus beri penjelasan. Ya, Gu Xuan. Kami bertiga pilih siapa? Para kakak kasihanilah aku. Kita bertemu lagi lain kali. Gu Xuan. Aku sudah bobol sistem kendali gedung pintu ruangan juga terkunci kalau tak pilih. Hari ini tak bisa pergi. Banyak orang di sini. Tolong kita. Mari mulai rapat. Saya umumkan proyek Chun Kuan B resmi dimulai.